Selamat Selamat malam teman-temanku. Selamat malam teman-temanku. Apa kabar kalian hari ini? Mari kita live dulu nih. Live kapal besar dulu nih. Senggol dong. It's makeover time. Oh, iklan dulu ya. Set, soar. New 24 hours Power Stay Matte Powder Foundation. The first in Oke. dulu suka ya? Aku suka crack. Kalau mama, Dadar gurih. Halo, yang baru gabung. Apa kabarnya kalian hari ini? Selamat malam. Jumpa lagi dengan Lupa Y. Hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dunia kapal pesiar. Apapun yang kalian tanyakan tentang dunia kapal pesiar, saya akan berusaha untuk menjawab tentang pekerjaan, karyawan, melamar ya. Oke, udah ada pertanyaan dari Yudo Wasa. Kapan pindah perusahaan bang? Aku nggak pindah, aku masih di Royal Caribbean ya. Royal Caribbean Cruise Line, aku masih di kapal di sana ya. Tadi aku cek belum dapat LOI. Aku nggak pindah teman-teman. Soalnya gimana ya, udah cinta sama Royal, udah nyaman seperti itu ya. Assalamualaikum dari Kensi. Oke, waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Selamat malam ya. Oke, langsung dari pertanyaan dari Vena Widianti. Bang, Bang, misal kita udah selesai kontrak pertama, terus saya mau lanjut kontrak kedua, tapi nanti 6 bulan lagi baru saya mau tanda tanganin kontraknya. Apakah bisa kayak gitu? Kalau kontrak itu nggak perlu tanda tangan teman-teman ya. Jadi kita itu pulangnya tuh udah bawa kontrak ya. Jadi ketika teman-teman kontrak pertama itu mau hampir selesai, 1 bulan atau 2 bulan itu biasanya udah dikasih kontrak baru. Misalnya kalau kalian tidak mau melanjutkan lagi, atau kalian ada acara misalnya seperti saya, kalian boleh bilang ke HR-nya pas di kapal pesiar ya, boleh bilang di pas kapal pesiar bahwa kalian nggak bisa berangkat tanggal itu atau diundur lagi 6 bulan. Nah, kalau kayak begitu itu akan sulit untuk balik lagi, dalam artian itu tidak akan 6 bulan ya, jadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Soalnya ini jadwalnya udah diatur ya. Kalau kalian mau lanjut kontrak, ya kalian silakan datang di kapal pesiar. Tapi kalau nggak mau lanjut, kalian bilangnya misalnya ada acara, tapi sampai kapan itu nggak tahu kapan kalian akan balik lagi ya. Kalau bisa sesuai dengan keinginan itu bagus, tapi yang saya lihat jarang banget teman-teman ya. Jadi untuk kontrak selanjutnya itu nggak perlu tantangan sih sebenarnya, tinggal langsung join aja biasanya. Jadi nggak bisa ya, untuk libur itu kita nggak bisa ngatur teman-teman ya. Jadi udah diatur oleh pusat seperti itu ya. Kalau semua kayak gitu, misalnya lagi 6 bulan mau balik, 7 bulan mau balik, nanti kacau ya, perusahaannya nanti kacau, dia stres, nanti dia mikirin anak buahnya, karyawannya, semuanya nggak sesuai dengan schedule seperti itu ya. Jadi itu boleh, tapi itu akan berakibat jelek buat kalian nantinya ya. Kalau 6 bulannya lagi baru mau tanda tanganin, enggak, itu jelek ya teman-teman. Jadi nggak bisa seperti itu. Kayaknya kalau kalian begitu nanti liburnya lebih dari 6 bulan seperti saya. Ini saya udah 2 tahun loh ya. Hampir 2 tahun seperti itu ya.
Jadi saran saya buat Vena, kalau udah mau kerja di kapal pesiar harus dipikirkan matang-matang. Kalau di kapal pesiar itu liburnya 2 bulan 3 bulan, jadi kalian harus bisa menerimanya ya. Terima nggak terima harus bisa menerimanya libur segitu. Nanti kalau udah jamnya atau waktunya udah berangkat, kalian berangkat ya. Jadi nggak bisa request seperti itu ya, nggak bisa. Oke? Oke, dari Yudowasa, sulit nggak bang bagian room di RCCL? Sebenarnya untuk di bagian kamar di kapal pesiar itu nggak terlalu sulit teman-teman. Yang penting kalian itu bisa yang namanya bahasa Inggris teman-teman ya. Jadi bahasa Inggris adalah kunci utamanya. Kalau masalah kerjaan di kamar itu ya bersih-bersih aja teman-teman ya. Kalau making bed gitu-gitu aja, making animal towel gitu-gitu aja, bersihin apa namanya tuh kamar mandi gitu-gitu aja, nggak ada teknik-teknik yang terbaru gitu, nggak, pokoknya gitu aja standarnya bersih-bersih. Jadi nggak terlalu banyak tantangan kalau di kamar ya, paling di hari pertama sama hari terakhir. Jadi kecepatan biasanya itu ya harus, dan capek biasanya. Jadi nggak ada sulit, yang ada cuma capek aja teman-teman ya. Sulitnya cuma di bahasa Inggris doang kalau di bagian kamar kapal pesiar ya. Halo teman-teman yang baru join, apa kabar ya? Oke, si Carpe, Irfan absen. Kapten lupa. Oke, terima kasih udah hadir ya. Yang lainnya gimana? Absen dulu. Asik, terima kasih. Dari Kadek Hardi, malam-malam. Oke, malam-malam. Siap. Dari Rizky Amelia, hai, hai juga. Dari Yudowasa, langkah pertama bang, bahasa Inggris apa dulu nih? Masih bingung. Langkah pertama bang, bahasa Inggris apa dulu nih? Masih bingung. Oke. Untuk langkah pertama, apa ini maksudnya pertanyaannya? Langkah pertama bang, bahasa Inggris apa dulu nih? Oh, langkah pertamanya bahasa Inggris apa kerja dulu atau nyari pengalaman dulu gitu? Oke oke, baru paham ya. Jadi langkah pertamanya itu adalah kalian cari pengalaman teman-teman ya. Untuk bahasa Inggris itu biasanya akan mengikuti. Nah, misalnya nih kalian nggak bisa bahasa Inggris ya, kalian melamar pekerjaan aja dulu di bagian pariwisata, kalian ambil di bagian yang paling bawah seperti itu, misalnya tukang cuci piring atau di bagian restoran yang paling bawah seperti itu ya. Nanti untuk bahasa itu biasanya mengikuti teman-teman ya. Jadi misalnya kalian ada tamu nanya, itu biasanya kalian akan terbiasa dengan bahasa Inggris ya. Misalnya kalian sekarang nggak bisa bahasa Inggris ya, belajar dulu teorinya seperti itu ya. Jadi kalau kalian pengen cepat kerja kapal pesiar ya langsung aja cari pekerjaan, atau kalian eh, kuliah dulu ya, cari tahu basicnya dulu seperti itu. Setelah itu kalian boleh langsung kerja seperti itu ya. Jadi bahasa Inggris itu kalau dipelajari agak lama teman-teman. Yang paling enak itu langsung praktek biasanya kalau bahasa Inggris ya. Buktinya saya teman-teman, saya belajar dari SD sampai SMA itu bahasa Inggris saya KO banget, nggak ngerti-ngerti teman-teman. Ketika saya terjun ke lapangan langsung praktek seperti itu dan nekat, ya syukur saya bisa seperti itu ya. Itu aja modalnya. Oke, buat si Yudo Waza. Oke, selanjutnya dari si Carpi, Kapten, di kapal pesiar itu isinya kebanyakan yang nginap itu keluarga apa gimana Kapten? Oh, untuk yang di kapal pesiar itu kebanyakan sih keluarga ya. Kebanyakan keluarga biasanya. Kalau yang berpacaran itu juga ada ya. Pokoknya yang paling intinya itu yang paling banyak itu adalah orang luar negeri teman-teman ya. Soalnya mereka kan negara maju ya. Kita kan belum maju seperti itu. Jadi kita itu sebagai pelayannya aja. Jadi yang di sana itu pada apa namanya itu orang-orang yang banyak duit, orang-orang yang liburan seperti itu ya. Keluarga-keluarga biasanya. Iya. Itu paling banyak biasanya keluarga ya. Yang sering saya temu ya. Untuk masalah masih muda itu ada anunya, musimnya biasanya. Kalau di Indonesia kan ada musim liburan itu ya. Di sanalah rame anak muda. Tapi untuk hari biasa itu biasanya udah yang berkeluarga, nenek kakek seperti itu biasanya ya. Seperti itu sih Carpi. Oke. Oke, dari Vena Widianti. Bang, kalau mau bikin bisa itu ada namanya jasa sama dan sijil. Maksudnya apa itu? Nah, gimana nih? Bang, kalau mau bikin bisa itu ada namanya jasa sama dan sijil. Maksudnya apa itu? Aku nggak tahu ini maksudnya gimana.
Maksudnya mau bisa apa? Tadi kan si Vena nanyain tentang masalah kontrak kan. Nah, sekarang si Vena nanya lagi nih, Bang, kalau mau bikin bisa itu ada namanya jasa sama dan sijil. Maksudnya apa itu? Nah, ini aku nggak ngerti ini ya. Yang Vena maksud kan kontrak kapal pesiar tadi, dan sekarang dia bisa katanya. Kalau mau bikin bisa itu ada namanya jasa sama dan sijil. Oh, untuk ini aku nggak tahu teman-teman ya. Jadi aku nggak tahu ini. Jadi biar nggak salah aja ya. Maafin ya Vena ya. Oke, dari siapa? Haha. Bang, lu punya tato ya? Iya, aku punya tato di sini ya. Aku punya tato dan masih bisa kerja di kapal pesiar. Oke? Dari Mang Adi, itu di leher tato cok. Iya, ini tatoku ini ya. Ini tato ketika aku pindah dari dapur ke housekeeping. Karena merasa bahwa wah udah pekerjaan udah santai seperti ya, udah tahu situasinya, udah nggak terlalu banyak tekanan. Akhirnya memberanikan diri untuk tato seperti itu ya. Oke, dari Yudowasa. Jam kerja berapa jam bang? Terus masalah jeda berapa jam? Untuk masalah jam kerja itu di bagian housekeeping itu maksimal 10 jam teman-teman. Kalau lebih dari itu biasanya overtime. Nah untuk masalah overtime itu biasanya dihitung setiap bulan. Jadi nggak setiap hari ya. Jadi setiap bulan biasanya dihitung berapa jumlah overtime-nya, baru di sana dibayar langsung sama gajinya ya. Jadi tidak dihitung hariannya. Untuk masalah jedanya itu kan tergantung jadwal teman-teman. Kalau di kapal besar itu kan ada yang jadwalnya yang paling banyak adalah split teman-teman ya. Jadi split itu kerja dari pagi. Saya kasih contoh pekerjaan saya sebagai deck attendant. Saya kerja misalnya dari pagi itu jam 8 pagi sampai jam 1 sampai jam 2 siang. Setelah itu saya mulai lagi jam 5 ya, jam 5 sore sampai jam 9 sampai jam 10 malam. Nah untuk di pertengahannya itu jeda ya teman-teman, jadi istirahat buat tidur siang. Nah untuk dari pagi itu biasanya dari jam 8 sampai jam 1 sampai jam 2 itu jam istirahatnya itu kita bisa ambil kapanpun ya jam istirahatnya ya. Jadi jam istirahatnya itu kalau di kapal pesiar aku nggak ngabsen teman-teman. Iya nggak ngabsen kalau aku nggak salah ya. Jadi kita istirahatnya itu bukan kita istirahat ngabsen, kita istirahat ngabsen tapi nggak terlalu dihitung. Jadi kalau istirahat 30 menit 40 menit itu boleh aja ya. Jadi istirahatnya tuh kapanpun bisa kita di jam-jam kerja itu. Untuk malamnya pun gitu jam 5 sampai jam 9 sampai jam 10 malam itu nanti istirahatnya tuh biasanya saya ngambil jam setengah 8 saya istirahat makan malam ya. Seperti itu. Jadi perlu ngabsen juga, perlu ngabsen. Paling istirahatnya 30-an lah. Jadi kalau saya itu di housekeeping untuk jam istirahatnya tidak terlalu diperhitungkan karena saya itu kerjanya kurang dari 10 jam biasanya kalau hari-hari biasa. Tapi kalau hari-hari sibuk banget, hari pertama sampai terakhir itu biasanya saya kerja 10 sampai 11 jam ya. Gitu ya, teman-teman. Untuk masalah jam kerjanya ya. Kalau di dapur beda lagi teman-teman. Kalau di dapur biasanya saya kerjanya lebih dari 10 jam ya. Kadang saya itu kerja bakti. Ya. Soalnya kerjaannya tuh waduh kalau saya kan agak bingung nih untuk masalah dapur ya, masalah pekerjaannya. Jadi agak-agak bingung apa yang belum selesai gitu loh. Soalnya kan kerjanya itu bergrup ya sama Komi 1, Komi 2 sama CDP bertiga itu bergrup. Kalau selesai selesai bareng seperti itu ya. Dan ya di dapur gitu aja jam kerjanya. Tidak tentu di dapur. Kadang lebih 10 jam, kadang kurang ya. Untuk si Irfan atau si Carpi, pernah ada anak kecil nggak nginap di sana kapten? Pernah. Anak kecil itu pernah ada di kapal pesiar. Yang jelas sama orang tuanya ya teman-teman. Pernah. Itu pun ada juga musimnya, ada anak kecil itu banyak ada. Biasanya di port apa namanya itu di kapal-kapal yang berlayar di Australia ya. Di Australia itu biasanya ada anak kecil banyak banget. Dan itu ada musimnya. Biasanya sih pas bulan-bulan Desember itu banyak banget ada anak kecil ya. Soalnya kan Christmas teman-teman ya. Dan tahun baru. Dari Ulum, pernah sekabin sama orang muslim nggak beli? Pernah saya, pernah ya. Sama orang muslim saya pernah ya. Terus dari Denny Al Muslim,
Bang, kalau F&B service apakah bisa benar-benar pasif bahasa Inggris? Oke, untuk F&B service nggak terlalu pasif-pasif banget teman-teman ya untuk bahasa Inggrisnya untuk F&B service ya. Kalau ada yang pasif ya lebih bagus lagi. Tapi yang benar-benar itu nggak kayaknya ya. Soalnya di kapal pesiar itu kan dasarnya itu kan mereka itu bahasa gado-gado gitu teman-teman kalau baru join ya. Nanti kalau mereka bahasa Inggrisnya bagus kan biasanya menyesuaikan. Jadi setiap kontrak itu biasanya kan bahasa Inggris mereka itu akan lebih bagus lagi. Soalnya kan mereka itu setiap hari bercakap sama tamu. Maka dari itu ya kalau kalian di F&B service dasarnya nggak terlalu pasif, tapi kalau sudah menjalani 2 kontrak 3 kontrak yang pastinya akan pasif ya di bagian bidang kalian seperti itu. Dan ini juga ya bahasa Inggris harus mantap lah ya. Biasanya kan kalau tamu itu nanya kan kalian harus bisa jawab seperti itu ya gitu. Tapi nggak harus benar-benar pasif banget ya. Nanti kalau nggak tahu ya bilang aja nggak tahu apa artinya seperti itu. Tapi untuk saat-saat ini sih mereka bisa-bisa aja tuh berkomunikasi ya. Ya karena gitu teman-teman, karena lingkungan ya. Karena setiap hari berbahasa Inggris ya otomatis bisa seperti itu ya. Oke teman-teman, Denny. Oke, dari Mang Adi, kapal apa beli? Aku kapal Royal Caribbean Cruise Line. Untuk kapal terakhirku itu namanya Symphony of the Seas ya. Symphony of the Seas. Oke, aku lanjut lagi. Dari si Carpi. Oke, ini kenapa nih? Denny Al Muslim. Wajib bisa, soalnya kita harus bisa bahasa Inggris karena kita kerja dengan beberapa orang luar negeri ya, harus wajib ya. Untuk bahasa Inggrisnya harus wajib. Oke, Royal Caribbean siap, udah dijawab sama si Carpi. Oke, dari Aldi Mahendra, lagi on board bang? Enggak lah, masa on board kayak begini ada tembok? Enggak lah ya. Kalau on board aku nggak bisa live kayak begini teman-teman. Paling aku udah istirahat jam-jam segini nih. Oh belum, masih kerja aku jam setengah 9. Aku masih kerja ini, masih ngangkat barang-barang kotor ya di bawah ke laundry. Masih sibuk ini jam-jam segini ya. Aku lagi di rumah di Bali ya. Udah hampir 2 tahun nih. Maret ini aku nyentuh 2 tahun di rumah karena ada program ya. Program next generasi seperti itu. Oke, dari si Carpi. Oke, si Carpi ini jawab langsung nih. Aldi Mahendra, nunggu job letter. Oke, siap. Terima kasih. Si Irfan ya, si Carpi. Dari Mang Adi. Royal apa? Si Carpis. Siapa tahu nanti ketemu on board. Apply Utopia nggak? Oh, Play Utopia. Oke, siap. Oke, dari si Carpi lagi. Kapten, boleh nggak kalau semisal kita udah selesai ngerjain tugas, bantu teman yang belum selesai kerja? Aduh, di kapal pesiar mana ada gitu teman-teman ya. Di kapal pesiar itu ya kalau kita misalnya bantu teman susah teman-teman. Dalam artian gimana ya? Kalau kalian pengen bantu teman, soalnya kerjaan kita aja belum selesai seperti itu ya. Boleh sih boleh, tapi jarang biasanya kalau bantu teman itu jarang. Soalnya di kapal pesiar itu gini teman-teman, waktu itu sangat berarti banget ya. Jadi kalau misalnya dapat waktu luang, kalau aku ya, kalau aku kerja di kapal pesiar, kalau aku dapat waktu luang, aku biasanya gunakan buat santai, santai, relax, main HP seperti itu. Jadi tinggal nunggu jam pulang aja. Kalau bantu teman sih boleh ya, boleh boleh, terserah ya. Yang penting pekerjaan kalian beres dulu. Nanti kalau ditanya sama supervisor, kalau kalian bantu teman, nanti kalian dicek pekerjaan kalian. Kalau belum selesai udah bantu teman, ya bahaya ya. Boleh bantu teman, tapi jarang saya lihat. Soalnya di kapal pesiar itu capek banget teman-teman ya. Jarang saya lihat. Ada tapi saya jarang lihat ya. Oke, dari Yudowasa, sehari berapa room yang diberesin bang? Oke, untuk sekarang di Royal Caribbean yang saya dengar itu mereka itu membersihkan sebanyak 20 sampai 25 kamar per orang ya, per cabin steward. Nah, itu servisnya 1 kali sehari. Jadi 25 kamar itu servisnya cuma sekali aja. Sebelumnya kan 2 kali, pagi dan malam ya. Sekarang sekali aja. Itu informasi yang aku dengar lewat teman-temanku ya. Aku kan punya teman yang masih kerja di kapal pesiar ya. Oke, dari si Irfan. Oke, ini menjawab si pertanyaan Mang Adi ya. Aku masih jadi daily worker bang. Oke, siap.
Oke, dari Yudhawasa, masalah jam tidur aman kan? Untuk masalah jam tidur aman. Kalau kalian kerja di housekeeping aman lagi ya. Biasanya sih kalau aku di housekeeping itu banyak banget dapat jam tidur ya. Aku kerja sehari itu biasanya ya maksimal banget udah 10 jam. Sisanya ya 14 jam untuk istirahat ya. 14 jam kita dapat istirahat. Kalau kerja di housekeeping ya, kalau di dapur mungkin kurang daripada itu. Soalnya di dapur ya agak sibuk banget teman-teman ya. Apapun jabatan kalian di dapur yang pastinya sibuk banget ya, lumayan sibuk. Soalnya kan harus setiap hari memproduksi makanan seperti itu. Oke. Oke, dari Ulum. Beli paling banyak belanja di Krumart berapa? Oke, untuk di Krumart. Oke, aku paling banyak berapa ya? Paling 30-an, 30 dolar ya. 30-an lah ya. Sempat aku belanja sekitaran 90. Waktu itu aku lagi ulang tahun ya, lagi ulang tahun jadi aku beli minuman, beli snack ya 90-an lah, lumayan. Soalnya ulang tahun ya. Oke, dari si Irfan. Oke, ini jawabnya si Yudhawasa ya. Si Irfan nyawab pertanyaan si Yudhawasa. Beli upah sekarang jadi day attendant. Oke, siap. Oke, dari Kamelia. Kak, cerita horor dong. Asik, cerita horor apa ini? Aku nggak ada cerita horor ya. Aku cerita tentang kapal pesiar aja, dunia kapal pesiar. Untuk horor aku nggak ada ya, nggak punya cerita horor. Di kapal pesiar ada cerita horor, tapi itu waktu di musim corona ya. Waktu itu kan aku kerja di bagian kayak puskesmas itu loh, kayak medical namanya. Kalau di kapal pesiar namanya medical. Nah, aku tugas di sana. Waktu itu musim corona, nggak ada tamu ya, aku masuk di kamar mayat, kamar mayat di kapal pesiar. Jadi agak sedikit merinding sebenarnya. Itu aja sih yang aku rasakan untuk masalah horor. Yang lainnya enggak lah ya. Biasalah ya di mana-mana kayak begitu. Oke, dari si Irfan, aku bantu jawab Kapten Lepa. Oke, siap. Terima kasih banyak si Irfan. Oke, dari Denny, thank you brother. Siap. Oke, dari Vena Widianti. Bang, biasanya kalau first kontrak kita langsung disuruh kerja nggak pas baru on board? Apakah kita bakalan bingung mau kerjakan apa nanti di sana? Oke, untuk yang first kontrak itu rasa bingung pasti ada teman-teman ya. Jadi semua orang pun bingung, saya pun bingung di kontrak pertama. Nah, untuk di kontrak pertama itu biasanya di hari pertama sampai hari ke pokoknya sampai kita bisa lah ya. Jadi biasanya itu kita dibimbing 1 sampai 2 cruise aja. Jadi satu cruise itu kita diajarin ngambil apa seperti itu, ini tugasmu gitu ya. Jadi dikasihlah sama supervisor, ini tugasmu seperti itu. Nanti diawasin dulu kan selama 1 minggu. Nanti disuruh ambil ini, berarti itu tugasmu seperti itu. Kalau disuruh membersihkan misalnya di bagian restoran, misalnya disuruh ngambil roti, berarti itu tugasmu untuk ngambil roti seperti itu ya. Jadi masih diajarin kok, santai aja. Untuk rasa bingung pasti ada. Nanti kalau udah seminggu, 2 minggu, tiga minggu, 4 minggu, lama kelamaan pasti tahu apa aja tugas kalian. Nah, setelah itu kalian dilepas, udah kalian santai ya, karena sudah tahu pekerjaan kalian itu kayak gimana. Jadi saya ingatkan ya buat teman-teman yang new hire, untuk rasa bingung itu pasti ada. Jangan pernah kalian menyerah ya. Intinya gitu, jangan pernah menyerah. Kalian udah masuk di dalam dunia kapal pesiar, jangan pernah namanya kalian mau pulang di pertengahan kontrak ataupun di awal-awal kontrak. Semua orang kayak begitu ya. Ada yang pengen nangis, ada yang sedih banget ya, ada yang merasa kayaknya ini bukan duniaku seperti itu ya. Semuanya pasti ngerasain itu ya. Intinya ya gaskan aja, jalani aja. Ya, semua orang kayak begitu. Kuncinya itu jalani aja, jangan pernah menyerah. Nanti kalau udah kontrak kedua udah ya santai seperti itu ya. Lihat aja duitnya ya, duitnya lihat, dan lihat nanti orang tua kalian yang pastinya suka ya kalian bawa duit banyak seperti itu. Oke, sekarang dari Ulum lagi. Kalau saya job itu kita yang nawarin atau ada jadwalnya masing-masing? Oke, untuk saya job di kapal pesiar itu ada yang saya job dari company, ada yang saya job dari karyawan itu sendiri. Nah, untuk masalah nawarinnya boleh ya, tapi saya ingatkan lagi,
kalau kalian misalnya pengen side job yang di company, misalnya luggage support atau orang yang apa namanya tuh mengambil kopernya tamu untuk dibawa turun seperti itu ya, pokoknya ngambil koper lah untuk luggage support itu ya, bantu-bantu merapikan koper, itu dibayar oleh company ya. Itu bisa kalian mengajukannya kalau kalian jam kerjanya overtime-nya tuh nggak terlalu banyak ya, seperti itu. Nah, itu kalian bisa mengajukannya. Tapi untuk masalah side job yang lainnya, misalnya seperti kerja sampingan ya, yang saya maksud nyuci pakaian atau pijat atau cukur, itu kalian bisa nawarin sama teman-teman ya. Soalnya kan teman-teman kalian kan nggak tahu, apalagi orang luar, kalian itu misalnya tukang cukur, punya skill tukang cukur ya. Jadi kalian tawarin dulu teman kalian, kalau mau cukur sini sama aku, seperti itu. Nanti kelamaan bisa terkenal. Tapi kalau kalian diam aja, nggak mau promosiin skill kalian, kerja sampingan kalian, yang pastinya ya nggak terlalu banyak orang yang tahu. Jadi seperti itu ya untuk masalah kerja sampingannya. Jadi kalau pengen rame yang datang kepada kalian, itu harus kalian promosi sendiri ya, di mana itu, di kapal pesiar, seperti itu ya. Jadi ini nggak ada jadwalnya ya teman-teman. Untuk masalah kerja sampingan potong rambut, apalagi cuci pakaian, itu kalian kerjanya di luar jam kerja. Jangan mengambil di saat jam kerja ya. Jadi kalau kalian mengambil di saat jam kerja itu kalian bahaya, bisa dilaporin. Kalian bisa kena kertas. Kalian boleh melakukan kerja sampingan seperti cukur rambut, cuci pakaian orang, itu boleh, tapi di luar jam kerja ya. Jangan di pas jam kerja, nanti kalian bahaya ya. Kalau ada yang laporin ya udah, kalian dipanggil, dikasih kertas ya, diinterogasi, kenapa kalian melakukan ini pas di jam kerja, seperti itu ya. Oke, belum ada bayangan ya. Untuk yang side job yang dari kapal pesiar itu ada jadwalnya ya, harus meeting dulu baru kita kerjakan, seperti itu ya. Oke, dari Yudowaza, persyaratan ke Royal gimana sekarang bang, sulit nggak? Oke, untuk sekarang aku nggak tahu ya persyaratannya, kayaknya sih masih sama kayak dulu ya. Yang paling sulit itu ketika pas di corona, soalnya kita kan harus vaksin, teman-teman, nyari vaksin. Jadi untuk sekarang itu ya gampang-gampang aja, masih sama kayak dulu ya, tidak ada persyaratan apa kayak gitu, nggak ada, masih sama kayak dulu, nggak terlalu sulit. Kalau dijalani nggak terlalu sulit teman-teman ya. Oke, dari dewasa lagi, untuk gaji room berapa di Royal Caribbean? Nah, untuk gaji di cabin steward, di room attendant, itu kan gajinya apa namanya itu, garanti ya. Iya. Masa sih garanti? Tunggu dulu. Pokoknya gajinya itu dapatnya dari servisnya ya. Jadi dapat gaji basic, terus dapat lagi gaji dari berapa banyak punya tamu di setiap cruise itu. Kalau cruise Amerika, saya bilang nih pukul rata aja ya. Kalau di cruise Amerika yang saya dengar aja ini ya, kalau cruise Amerika paling ya rata-rata dapat 3.000 ke atas lah ya kalau cruise Amerika. Dan itu juga tergantung dari anunya teman-teman, berapa isi kamarnya. Kadang kan kalau kita pegang kamar 20, nggak semuanya isi, kadang juga isinya 15 kamar, seperti itu ya. Yang saya omongin ini udah termasuk tippingnya ya, jadi 3.000 lebih lah ya, udah termasuk tippingnya. Kalau basicnya di cabin steward itu sekitaran 1.000 berapa ya, 600 kalau nggak salah, 1.600 apa 500 apa 1.200, saya juga agak sedikit lupa ya. Jadi gitu ya, gaji basic ada dan gaji ekstra juga ada, seperti itu. Jadi gajinya itu dapat dari berapa jumlah punya tamunya ya. Jadi per tamu itu biasanya bayar setiap hari per kepala 3 sampai 4 dolar ya. 3 apa 2? 3 kayaknya, 3 sampai 4 dolar. Ya lumayan lah kalau sudah jadi cabin steward, itu lumayan gajinya di Royal, lumayan ya. Jadi kalau di Asia itu nggak terlalu banyak, tapi rata-rata mereka bayar semua untuk masalah servisnya. Tapi untuk masalah tipping nggak terlalu ya.
Kalau di Asia kan nggak dunia tipping, maksudnya bukan dunia sih, nggak budayanya, nggak budaya tipping kalau di Asia. Tapi kalau di Amerika budayanya tipping biasanya. Jadi dapat ekstra banyak itu ya dari tipping aja sebenarnya ya. Oke, dari Ulum, waktu bawa bekal dari Indo apa aja beli dan habisnya sampai berapa bulan? Untuk masalah apa aja yang dibawa itu ya yang dibawa kebutuhan kalian sehari-hari. Misalnya odol ya. Kalau sikat gigi saya bawa cuma 3, masih itu sisa lagi satu ya yang baru. Seperti itu. Terus kalau odol itu, kalau Pepsodent ya buat sikat gigi itu saya itu biasanya bawa 4, 4, 5 itu udah cukup ya. Kalau menggunakan sendiri ya. Kalau kalian berbagi sama teman sekamar kalian ya habis ya. Terus minyak rambut saya bawa ya paling bawanya 4 ya. Dikit aja sih 4. Soalnya saya kalau berangkat itu selalu gundul teman-teman ya. Jadi menghindari tukang cukur di kapal pesiar, soalnya lumayan mahal banget ya. Dan juga saya males banget kalau potong rambut di kapal pesiar. Jadi menyita waktu ya. Seperti itu. Soalnya enakan tidur lah di kapal pesiar seperti itu ya. Dan juga sabunnya saya nggak terlalu banyak bawa. Kadang juga saya dikasih ya kalau anak housekeeping ngerti lah ya. Untuk masalah sabun itu ngerti lah. Oke. Jadi apalagi ya? Ya itu aja sih. Yang penting kalau kalian berangkat itu banyak-banyakin kalian bawa teman-teman, singlet ya. Jadi kaos dalam sama kaos kaki sama celana dalam. Jadi 3 itu sangat penting sekali. Soalnya kan kalian setiap hari ganti ya, setiap hari ganti. Jadi biar menghindari yang namanya nyuci pakaian terlalu sering. Kalau terlalu sering banyak banget waktu kalian tersita ya. Itu aja yang banyakin kalau menurut saya. Kalau kalian kerja di tamunya, dalam artian berhadapan dengan tamu, parfum banyakin, parfum, relaksa, sama minyak rambut ya. Itu banyakin kalau kerja berhadapan dengan tamu. Tapi kalau di belakang tamu, itu aja yang aku bilang, pakaian kaos kaki, celana dalam sama baju dalaman ya. Itu untuk di dapur kan pakai topi dia, jadi nggak terlalu banyak lah ya bawa minyak rambut ya, malah nggak digunakan ya. Soalnya di dapur pakai topi bro. Oke. Untuk gaji aku udah jelasin. Untuk ulum aku udah jelasin ya. Oke, belum nih. Waktu bawa bekal dari Indo apa aja beli udah. Habisnya sampai berapa bulan? Oke. Jadi untuk habisnya sampai berapa bulan tuh tergantung penggunaan aja teman-teman ya. Kalau kalian makainya banyak-banyak ya cepat habis ya. Kalau habis kalian bisa beli di kapal pesiar. Itu ada yang jual kayak Pepsodent itu ada, minyak rambut ada, parfum ada, buat gini mulut itu buat harumin mulut itu ada ya. Jadi di kapal pesiar ada. Misalnya kalau kalian itu barang yang dibawa itu habis ya, misalnya kaos kaki habis, di kapal pesiar ada. Yang pastinya harganya lebih mahal teman-teman ya. Oke, saran saya sih bawa dari rumah aja ya. Jadi pakai aja perhitungan kalian. Misalnya kalian pakai Pepsodent itu satu itu misalnya 2 bulan ya bawa 4 aja. Biar nggak berat juga sih kopernya ya. Oke, dari Ulum, kasih semisal perlengkapan kita mandi, nyuci dan lain-lain. Oke, yang sudah saya tadi sebutkan ya. Yang paling penting itu kalau kalian kerja di depan tamu atau berhadapan dengan tamu ya tentang ini aja, maksudnya minyak rambut ya. Oh, ini juga teman-teman, jangan lupa bawa ya. Buat ngurus ini ya. Sama ini ya. Itu juga penting. Dan permen juga harus dibawa biar kalian bau mulutnya itu bagus ya. Kalau kalian kerja di depan tamu, parfum, deodoran itu sangat penting sekali. Karena di kapal pesiar itu kadang-kadang kita berkeringat kan. Kalau bau itu biasanya tamunya komplain teman-teman ya. Kalau bau kita itu luar biasa itu ya tamunya komplain. Tapi kalau kalian kerja di belakang layar kayak dapur itu wajar lah ya bau ya, soalnya kalian berkeringat seperti itu ya. Terus apa lagi ya? Untuk ini juga sabun buat nyuci pakaian itu ya harus dibawa. Pokoknya
Apa yang kalian perlukan sehari-hari di rumah itu bawa aja ya. Kalau saya sebutin sih banyak banget teman-teman ya, banyak banget ya. Nanti kalau saya join lagi nanti saya akan spill deh ya, satu persatu spill ya. Oke, dari Vena pamit dulu Bang, nanti balik lagi. Siap. Terima kasih waktunya ya. Udah join. Oke. Oke, kita baru setengah perjalanan ini, santai aja, baru 35 menit ya. Oke, dari Agus Junaidi. Malam Bli Pak, selamat malam. Mau nanya, Bli, kalau kita masih posisi kerja di kapal dan misalnya ada keluarga yang meninggal, mudah-mudahan nggak terjadi, oke. Apa kita diberi izin untuk pulang, Bli? Sukseme, Bli. Oke. Untuk masalah meninggal, misalnya keluarga kalian meninggal, tiba-tiba kalian di kapal pesiar, misalnya aku bilang sih, misalnya kalian di kapal pesiar selama 5 bulan ya, udah 5 bulan di kapal pesiar, tiba-tiba ini salah satu keluarga kalian, keluarga kalian ya, misalnya adik, kakak, orang tua, mudah-mudahan nggak sampai terjadi ya, tapi ya itu udah takdirnya kita meninggal seperti itu ya, udah waktunya seperti itu. Nah misalnya meninggal, misalnya itu boleh kalian pulang ya, boleh kalian pulang. Yang saya tahu itu tiketnya berbayar teman-teman, jadi kalian harus bayar tiketnya sendiri untuk pulangnya, dan itu pun kalian dikasih waktu 2 minggu atau 3 minggu di rumah ya, dan setelah itu kalian balik lagi kerja ya. Itu yang saya tahu, yang saya sering lihat ya. Jadi ada teman saya itu keluarganya meninggal, dia pulang, tiketnya harus bayar sendiri, berapapun itu harga tiket di saat itu kalian bayar sendiri pakai gaji kalian ya. Jadi kalian pakai gaji kalian, nanti kalian omongin sama HR-nya di kapal pesiar berapa hari kalian mau tinggal di rumah. Setelah itu kalian akan lanjut kontrak lagi ya. Misalnya kalian 5 bulan di kapal pesiar, setelah itu kalian pengen cuti 3 minggu, biasanya sih 2 minggu biasanya teman-teman ya. Biasanya 2 minggu dikasih, yang saya sering lihat itu 2 minggu biasanya. 2 minggu dikasih libur atau dikasih pulang. Setelah acara keluarga kalian selesai, nanti kalian balik lagi. Oke? Dan itu tiketnya berbayar ya. Ingat ya, tiketnya berbayar. Sendiri yang bayar, bukan perusahaan. Oke? Ada bayangan kan? Si Agus Junaidi. Itu yang saya tahu ya teman-teman. Jadi apa yang saya tahu saya kasih tahu pada kalian. Oke, dari Yudowasa. Oh, jadi sekamar dikerjain sendiri, nggak berdua bang? Nggak, kalau di Royal Caribbean itu sendiri. Tapi kalau di Carnival yang saya dengar itu ada asistennya teman-teman ya. Jadi asistennya itu ngerjain bathroomnya, seperti itu. Untuk di Royal Caribbean itu sendiri teman-teman ya. Pas di hari pertama pun atau boarding day pun sendiri. Tapi juga ada tuyul teman-teman ya. Jadi tuyul ini yang melakukan side job. Ada juga tuyulnya ya. Kayak saya ya. Saya dulu pernah jadi tuyul teman-teman ya. Dibayar. Jadi cuma bantu aja making bed, bantu. Dikasih $5 bro. Sama orang Brasil kalau nggak salah ya, orang Brasil. Hari reguler biasa aja dikasih $5 satu kamar. Makanya mau ya. Kalau nggak dikasih, nggak usah mau. Saya ngerjain kerjaan saya aja. Setelah itu ke kru mes makan, seperti itu ya. Kalau di kapal pesiar itu kan time is money teman-teman. Ya, time is money. Jangan mau dikerjain ya. Apalagi nggak ada duit. Oke, siap. Oke, siap. Oke, lanjut lagi nih dari Crazy Beautiful Life. Oh, namanya keren sekali ini. Beli, kalau udah umur 27 tapi baru mau sekolah, kira-kira masih wajar nggak ya range umur segitu buat new hire-nya? Wajar kok, wajar. Santai aja. Kalau di kapal pesiar itu, bukan kapal pesiar sih. Kalau di agent itu biasanya kan apa namanya tuh, maksimal buat new hire itu berapa ya? 30 apa 35 ya? 30 lah saya dengar. Dan untuk yang udah punya pengalaman itu 35 maksimalnya ya. Kalau 27 wajar, santai aja. Aku juga pernah lihat itu new hire udah tua tapi teman-teman ya, tapi nggak tua-tua banget, new hire dia. Jadi kalau 27 itu masih muda. Saya aja dia udah 30 ya, 27 itu masih muda teman-teman ya.
Jadi wajar-wajar aja, jangan kalian merasa wah udah telat nih kerja di kapal pesiar. Nggak usah teman-teman, nggak ada istilah telat itu. Kalau dalam hidup saya itu nggak ada istilah telat teman-teman, selama kalian masih hidup ya. Selama kalian masih hidup, masih ada kesempatan, gaskan aja. Nanti kalau kalian sudah TKO, dead seperti itu, ya udah, kalian nggak bisa challenge lagi seperti itu ya, nggak bisa maju lagi. Pokoknya kalau umur 27 itu masih muda, gaskan aja ya. Jangan khawatir, jangan dibilang wah umur segini baru ke kapal itu. Nggak usah dipikirin. Omongan netizen nggak usah dipikirin ya. Pokoknya maju terus nih buat si Crazy Beautiful Life. Oke? Oke, dari Ulum. Ya, paham. Bekas dari tamunya. Ya, paham. Bekas dari tamunya. Bekas dari tamunya itu. Kalau bekas dari tamu, wanginya lumayan juga. 11-12 sama sabun di Indo. Asik. Oke, dari Syafudin Serdang. Uwes sholat isya dulu mang sebelum disolatin. Oh, iya iya. Oke, siap. Dari Ulum. Crazy Beautiful Life. Oh, oke, dia menjawab si Crazy Beautiful Life. Gabung aja dulu Kak. Di sini aja ada kok yang usianya udah 30 tapi masih sekolah kapal. Ya, pokoknya semangat terus ya buat teman-teman yang umurnya di bawah 30. Jangan pernah merasa telat ya. Jangan pernah merasa telat. Maju aja teman-teman, hidup sekali ya, maju aja. Nggak usah mikirin omongan netizen ya. Pokoknya maju aja selama ada kesempatan ya. Itu pesanku. Kapan lagi bisa merubah hidup kerja di kapal pesiar ya? Nggak ada kesempatan dua kali kalau kalian nggak ngambil. Oke, dari Haris Parker. Bang, umur 28 atau 29 baru gabung cruise ship itu wajar nggak bang? Wajar aja teman-teman ya. Yang tadi aku bilang wajar aja teman-teman. Yang penting kalian penampilannya masih muda seperti itu ya. Umur itu jangan terlalu dikhawatirkan ya. Kadang juga ada yang umur 21 udah di kapal 22. Mungkin dia nasibnya bagus ya teman-teman. Buat kalian yang umurnya 28, 29, 30, kalau ada kesempatan maju aja teman-teman ya. Kapan lagi kalian bisa maju ya? Nggak usah mikirin umur, yang penting kalian masih kuat, masih sehat itu. Kalau di kapal pesiar, selama kalian masih kuat, masih sehat, kalian sampai umur berapapun bisa kerja di kapal pesiar. Terakhir saya lihat itu ada orang hitam ya, ada orang hitam ya. Dia itu udah umur hampir 60-an teman-teman. Ya, dia itu bos aku tuyulnya. Jadi kalau dia buat duvet gitu, aku disuruh. Jadi aku dikasih buat 3 duvet itu $5. Jadi buatnya bareng-bareng. Itu tua banget teman-teman ya. Soalnya di housekeeping itu nggak terlalu banyak tekanan sih ya. Jadi yang diperlukan itu kecepatan dalam making bed, dalam service itu. Ini masih tua banget. Jadi aku lihat dari dia aja ya. Ini masih tua, masih bisa kerja di kapal pesiar seperti itu ya. Gitu teman-teman ya. Oke, pokoknya semangat terus teman-teman ya. Oke, dari Ulum, di sekolah kapalku ya. Oke, siap. Ini komunikasi sama Crazy Beautiful Life ya. Oke, dari Haris Parker. Bang, pernah dapat drama apa bang di kapal? Oke, ini drama. Oke, aku pernah banyak drama di kapal pesiar ya. Oke, aku ceritain ya. Ini pertama kali nih ya aku dengar pertanyaan ini. Di kapal pesiar itu teman-teman banyak banget dramanya ya. Jadi dimaksud apa yang dimaksud drama? Nah, buat teman-teman yang nggak tahu. Jadi drama itu adalah kejadian. Dimana kejadian itu kalau menurutku biasa-biasa aja. Tapi ada teman yang nyari muka seperti itu ya. Dia itu ngomongnya itu, aku bilang sih orang biasanya pinter banget dia ngomong ya. Dramanya gitu ya. Misalnya aku punya kesalahan, dia dah maju seperti itu. Aku dibilang salah sama bos, bla 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 seperti itu. Itu dramanya. Terus misalnya masalah pekerjaan ya, masalah pekerjaan apa ya? Kalau di dapur itu aku sempet dimarahin oleh chefku ya. Chefku gara-gara aku makanannya kering. Nah, ketika makananku kering, itu ada yang datang temen ya, tapi temen dari luar negeri. Dia malah nyalahin aku, nggak bela-belain ya. Aku diam aja, soalnya bahasa Inggrisku masih kaku banget ya. Aku bilang aja yes 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 seperti itu ya. Soalnya makananku kering, jadi cuma dikasih saran aja. Terus drama apa lagi ya? Drama aku pas
kerja sampingan itu ya. Jadi aku diomongin teman-teman. Diomongin di depan umum ya, depan departemen housekeeping diomongin itu. Padahal cuma kerja sampingan buang sampah tapi diomongin. Anjir, banyak banget dramanya ya. Jadi kayak nyari muka lah seperti itu. Banyak pokoknya dramanya. Nanti buat kalian yang kerja di kapal pesiar nanti pasti tahu gitu ya, masalah drama-drama itu pasti mengalami ya. Oke, dari Yudowasa, Royal Caribbean ada berapa kapal bang? Wih, untuk berapa kapal aku nggak terlalu nggak terlalu tahu untuk sekarang. Kayaknya antara 20 sampai 30-an dah ya. Antara 20 sampai 30. Soalnya kan ada juga kapal yang dijual seperti itu ya. Jadi untuk masalah kapalnya itu aku tidak terlalu mengikuti. Tapi nama-nama kapalnya aku tahu ya. Jadi kapal yang aku pernah kerja aja aku tahu seperti itu. Yang lainnya aku nggak hafal ya, kayak Symphony, Radiance, kayak di mana lagi ya, Quantum of the Seas itu tahu. Untuk jumlahnya aku nggak tahu ya teman-teman. Oke, dari Yudowasa, orang mana bang yang paling rese di kapal? Yang paling rese itu biasanya orang I. Orang I biasanya ya. Kalian jangan bilang aku ya. Kalian tahu kan orang I ya? Tahu lah ya. Kalau anak kapal masih tahu ini. Jadi rese banget dah ya. Tapi ada juga sih orang kita. Jadi nggak anu banget ya. Maksudnya nggak orang I banget. Ya tergantung aja orangnya. Kadang juga orang I juga baik dia orangnya ya. Nggak rese gitu ya. Tergantung ya. Tergantung orang aja. Kan orang kita juga ada, dari orang P juga ada gitu. Hari ya. Oke, dari Yudowasa, gym gimana bang? Aman nggak? Gratis nggak? Untuk gym aman, itu gratis buat karyawan ya. Dan juga untuk gym di tamu itu kadang kita bisa menggunakannya ya. Oke, thank you Bli. Sama-sama, Crazy Beautiful Life. Oke, boleh tahu apa nama sekolahnya? Oke, untuk sekolah kapal pesiarku, aku dulu sekolah di kampus Monak ya, Monak Singaraja di Bali. Aku ngambil jurusan kulineri D1 ya. Itu tempatnya di Bali. Itu udah lumayan terkenal banget sih di Bali ya. Jadi udah ada cabangnya ya untuk masalah sekolahnya. Oke, dari Neng Chungbun. Beli, apakah magang yang dari SMK termasuk dihitung pengalaman kerja juga Beli? 6 bulan magangnya di hotel bintang 5. Kalau itu dihitung teman-teman ya, itu kan pengalaman juga ya. Jadi dihitung. Yang penting ada sertifikatnya teman-teman ya. Yang penting ada sertifikatnya ya. Itu sebagai bukti bahwa kalian itu training di sana. Jadi training itu kan pengalaman juga teman-teman ya. Yang pastinya dihitung. Kalau aku sih dihitung ya. Aku training 6 bulan, setelah itu kerja 1 tahunan itu aku melamar. Ya, aku melamar langsung seperti itu. Oke, soalnya kenapa aku pengalamannya 1,5 tahun? Soalnya waktu itu umurku belum cukup teman-teman ya. Umurku itu masih 20-an kalau nggak salah, mau ke 21. Maka dari itu pengalamanku lebih dari 1 tahun. Aku sempat melamar di Holland American Line, tapi nggak diterima gara-gara masalah umur ya. Aku terlalu memaksakan umur, saking semangatnya aku terlalu memaksakan umur, akhirnya ditolak 3 kali di Holland American Line ya. Pokoknya lagi 6 bulan aku mau 21, aku mencoba melamar, ditolak juga masalah umur gitu. Itu dihitung teman-teman ya. Oke, dari Ulum. Oke, ini jawabnya si Crazy Beautiful Life ya, pertanyaan Crazy Beautiful Life. Banyak kak sekolah kapal di Jogja, Solo, Klaten, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, dan lain-lain ya. Nggak di Bali aja, di tempat lain juga ada. Oke, terima kasih banyak Ulum atas informasinya. Dari Haris Paker ya. Bang, menurutmu departemen mana di kapal yang tekanan kerjanya paling tinggi? Oke, dari 4 departemen yang ku tahu, dari kulineri, restoran, bar, dan housekeeping, yang paling tinggi itu ya tukang masak teman-teman ya. Kenapa aku bilang tukang masak? Tukang masak itu masing-masing tukang masak mempunyai tanggung jawab masing-masing ya. Itu salah satu tekanan ya. Mempunyai tanggung jawab yang harus diselesaikan ya, yang harus diselesaikan seperti itu.
Dan itu pun dibuat ya, dibuat. Beda dengan housekeeping. Housekeeping kan cuma bersih-bersih doang, nggak membuat ya. Cuma bersih-bersih doang, merapikan. Seperti itu. Jadi yang paling banyak tekanan sih menurut pribadiku ya, karena aku pernah di tukang masak dan aku pernah di housekeeping, ya di tukang masak itu tekanannya luar biasa ya. Bikin aku loncat dari dapur ke housekeeping ya. Tapi kalau kalian kuat dan ada passion, kalian nyaman, yang pastinya kalian gemuk di sana ya. Kalau ada passion nih, kalau ada bakat dari kalian, seperti itu. Yang pastinya ya kalian nyaman ya. Di dapur lah yang paling lumayan tinggi. Oke, dari Irfan si Carpi. Halo Kapten Lebah, aku kembali setelah kencan AC. Oke, dari Mr. D Meyers. Oke. Wih, anak kapal, Bang, pernah ketemu Flying Dutchman nggak? Siapa tahu bisa direkrut Davy Jones. Oke, nggak pernah aku. Ini namanya aku nggak tahu ini, ya. Orangnya juga nggak tahu aku. Namanya juga aku nggak tahu ya. Oke, nggak terlalu familiar di dalam otakku ya. Kayaknya pemain film ya, atau artis luar negeri kayaknya. Oke, dari Ulum. Orang I atau ponakannya Paman Ladusing. Oke, tahu ini kayaknya dia anak kapal juga ini si Ulum ini. Oke, Yudo Wasa. Katanya harus pengalaman 2 tahun, Bang. Sepengetahuanku kayaknya minimal 1 tahun, teman-teman. Ya, 1 tahun pengalaman udah bisa. Ya, jadi tergantung agent ya. 1 sampai 2 tahun itu bisa. Nah, ketika kalian mempunyai pengalaman 1 tahun, kalian jangan selesai dulu dari tempat kerja kalian. Kalian lanjutkan aja kerja kalian. Ya, seperti ya saya bilang kemarin-kemarin itu ya, kalian harus lanjut dulu. Sebelum kalian mendapatkan job letter atau kontrak kerja, di sana kalian harus baru bisa kalian selesai kerja. Ya, soalnya ini agak lumayan sedikit lama dan memakan waktu kalau proses berangkat ke kapal pesiar ya. Ya, jadi kalau kalian melamar ke kapal pesiar, jangan dulu bilang-bilang sama siapapun, ya kalian jalani aja dulu. Nanti kalau udah lulus baru bilang sama orang tua perlu duit, seperti itu ya. Soalnya untuk masalah dokumen itu perlu duit. Tiketnya juga kalau disuruh bayar perlu duit, seperti itu ya. Untuk masalah melamarnya ya sendiri aja dulu ya, jalani seperti itu. Jadi pengalamannya ya 1 sampai 2 tahun ya. 1 tahun udah bisa kayaknya ya. Oke, Mr. D aku panggil Mr. D aja. Bang, nanya lagi. Kalau nyuci bajunya laundry apa nyuci di air laut, Bang? Nyucinya di laundry ya. Kalau di air laut nyuci nanti kalian dimakan nama ikan hiu. Nanti pencemaran namanya, pencemaran air laut. Nyucinya di laundry, teman-teman. Udah ada mesinnya, tinggal masukin, kalian nonton dulu lah TV. Setel 1 jam alarm, balik lagi seperti itu ya. Jadi nyucinya itu ada tempatnya ya teman-teman, bukan di air laut ya. Oke, Yudowasa. Hal sama Royal enak mana, Bang? Oke, ini menurut pengalaman temanku ya, bukan aku ya. Ini kan aku denger nih ketika aku di agent, ada anak dapur dari Hal ya, dari Hal. Dia itu nggak enak katanya. Nah, untuk masalah nggak enak itu dia bilang waktu itu posisinya itu aja. Misalnya kalian posisinya di sauce cook, kalian dapat itu aja selama bertahun-tahun gitu katanya. Jadi tetap fokus di itu. Jadi ya itu nggak enaknya katanya, tapi semoga sistemnya udah berubah ya, itu dulu banget. Dan untuk di Royal Caribbean, oh ini bukan tukang masaknya ini. Oh ya, yang aku ngomongin tukang masaknya. Untuk Royal Caribbean kita bisa mencicipi beberapa posisi ya. Jadi di rolling seperti itu. Untuk masalah kenyamanan sih, itu aku nggak ada pengalaman ya di Holland. Di Holland aku nggak ada pengalaman. Nah, jadi yang aku tadi bilang itu adalah perbandingan di tukang masaknya ya. Jadi kalau di hal itu nggak enaknya satu posisi aja selama kalian kontraknya 2 tahun 3 tahun seperti itu. Nah, untuk di Royal itu biasanya di rolling terus. Kadang di sauce cook, kadang di butcher, kadang di roast cook, kadang di kopiman, kadang di pantry itu ya. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih kapal pesiar itu semua enak ya. Jadi yang membedakan itu adalah gajinya, teman-teman. Gajinya dan juga masalah jam kerjanya sih ya. Jadi kalau ada aturan jam kerja maksimal 10 jam itu lebih bagus, teman-teman. Daripada nggak ada apa-apa, misalnya gitu ya, nggak ada aturan misalnya.
ya kita akan jadi budak seperti itu. Kerjanya kadang 13 jam, 12 jam gitu ya. Kalau dibayar overtime-nya sih nggak apa-apa. Seperti itu ya. Oke, dari Haris lagi. Bang, kalau satu kontrak selesai terus nggak perpanjang, terus 2 tahun kemudian apply lagi, bisa nggak? Bisa, bisa. Yang penting kalian di pas kontrak pertama itu, kalian selesainya itu kalian bilang aja ada program. Ya, seperti saya misalnya kalian program hamil seperti itu, pengen punya baby, kalian bilang aja program. Jangan kalian pernah bilang resign kalau kalian pengen balik lagi ya. Saya ingatkan lagi karena kata-kata resign itu sangat sakral banget ya. Jadi kalian jangan pernah bilang resign sama company di Royal, bukan di Royal, di tempat kapal pesiar ataupun kalian sama scheduler. Jangan pernah bilang resign kalau kalian mau istirahat. Nanti kalau misalnya kalian tiba-tiba pengen balik, otomatis kalian bisa balik seperti saya. Dan itu pun di interview lagi. Ya, saya kan di interview lagi. Nah, sekarang saya udah menerima offer letter dan tinggal nunggu yang namanya job letter saja. Seperti itu ya. Oke, dari Agus Junaidi. Di Royal ada nggak special benefit untuk kru yang udah lama kerja di Royal? Misal dapat liburan gratis sebagai tamu. Nggak ada sih ya. Nggak pernah aku dengar untuk masalah ini. Tapi yang aku dengar katanya sih kalau sudah kerja 10 tahun di company Royal Caribbean itu biasanya dapat kayak uang apa ya, uang pensiunan lah ya. Jadi dapat uang lebih. Kalau 10 tahun dapat uang, kalau 20 tahun lagi dapat uang, seperti itu ya. Jadi berapa dapatnya ya? 5.000 kayaknya, $5.000 kalau nggak salah. Nggak terlalu banyak sih ya. Itu kan waktunya 10 tahun ya, 5.000 apa berapa pokoknya. Pokoknya lumayan lah dapatnya ya, 5.000 $5.000. Dapat uang aja ya teman-teman, jadi nggak dapat liburan gratis itu, nggak. Jarang aku dengar. Malah aku nggak pernah dengar ada yang liburan gratis itu, nggak. Oke, dari Mr. D. Mr. D. Woi, udah 1 jam aja nih, hampir 1 jam ini. Kita udah 57 menit bro, nggak terasa kita banyak bacot ini, banyak busa ya. Oke, dari Mr. D. Oke bang, makasih sudah dijawab pertanyaan saya. Siap, terima kasih kembali buat Mr. D. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya untuk masalah jawabannya. Soalnya saya kan manusia biasa seperti itu ya. Jadi apa yang saya tahu saya kasih tahu. Kalau nggak tahu saya nggak kasih tahu seperti itu ya, biar nggak salah aja. Ya, jadi yang setahu saya aja ya. Oke, dari Haris lagi. Bang, kalau new hire housekeeping biasanya di public area dulu atau bisa langsung jadi room attendant? Itu di public area dulu teman-teman ya. Jadi ada prosesnya, ada stepnya. Saya juga pernah dulu ya, ketika saya pindah ke housekeeping pengen banget jadi anak room attendant. Soalnya kerjaannya ya agak sedikit gampang kalau di Asia ya. Tapi kalau di Amerika ya lumayan sibuk banget ya. Jadi kalian mulai dari bawah dulu, dari public area. Setelah itu kalian pindah ke baso. Baso itu orang yang bersihin kamar officer. Setelah itu kalian pindah ke cabin steward kalau kalian lulus ya. Jadi cuma perlu 2 tingkatan aja. Kalian dari public area 1 tahun, setelah itu kalian ikuti cross training, kalian jadi baso, setelah itu jadi cabin steward. Di sana kalian panen uang ya. Jadi satu kontrak itu ya bisa ngasilin, kalau saya bilang sih ya 200, 300, 400 juta bisa lah ya. Tergantung rezeki aja ya. Jadi segitulah. Duit bro, 8 bulan ya. Banyak ya. Beda sama di negara kita ya. Tapi kerjanya juga lumayan di kapal pesiar seperti itu ya. Duit banyak ya, kerjaan juga wow ya. Oke, dari Ulum, Fly Dutchman itu hantu bajak laut di SpongeBob Leo. Aku nggak tahu ya. Nggak mana ada sih kartun naik kapal pesiar, nggak ya. Nggak pernah lihat aku. Bukan bang, aku masih murid di sekolah kapal, baru 2 bulan ini lagi belajar bahasa Inggris dan ambil housekeeping departemen. Oke, mantap ya. Jadi ambil sesuai dengan bakat kalian dan tujuan kalian. Kalau di housekeeping sih udah bagus menurut saya. Jadi perlu 2 step aja kalian udah banyak duit ya. Jadi sultan kalian di rumah ya. Oke, dari Miftah Septiana. Bang, awal join untuk promotion berapa lama? Bang, awal join
Untuk promotion berapa lama? Nah, untuk promosi ini teman-teman, kalau di kapal pesiar itu tergantung kalian kerjanya di mana. Kalau kerja di bagian dapur itu yang dilihat itu adalah kinerja kalian. Kalian bisa promosi ya. Kalian bisa naik CDP bisa. Nah, itu tanpa perlu kalian menunggu lamaran. Jadi untuk di dapur itu yang diperlukan adalah skill kalian dalam memasak. Semakin kalian jago, semakin kalian pinter nyari muka di bos kalian, semakin kalian ya pokoknya nggak ada kesalahan, kalian cepet naik jadi tukang masak ya. Misalnya jadi CDP, sosep, pokoknya pinter segalanya lah. Segalanya ya, pinter ngomong, pinter ngendal masalah, pinter juga ya yang saya bilang itu pinter nyari muka ya, pokoknya cepet naik. Tapi kalau di departemen lain seperti housekeeping, bar, dan juga restoran itu memerlukan yang namanya training dulu teman-teman ya. Training atau dibilang cross training. Di kapal pesiar ada yang namanya cross training. Setelah itu kalian menunggu lamaran. Menunggu lowongan ya. Setelah ada lowongan kalian baru melamarnya. Seperti itu. Yang aku tahu, yang aku lihat teman-teman ya. Jadi itu bedanya di tukang masak sama departemen lain ya. Dan departemen lain di departemen apa namanya itu di tukang masak itu aku baru sekali lihat lowongan CDP. Baru sekali dalam kontrakku di kapal pesiar. Nah, untuk yang lain-lainnya itu temanku ya tiba-tiba aja naik jadi CDP, tiba-tiba aja naik jadi soset, berarti itu dilihat kinerjanya. Ya, jadi untuk promosi itu nggak tahu berapa lama, nggak tahu teman-teman ya, tergantung nasib juga. Kalau kalian misalnya kontrak pertama kalian selesai, tiba-tiba kalian kontrak kedua, kalian melihat yang namanya cross training atau promosi, itu keberuntungan kalian. Tapi kalau kalian tidak melihat di dalam kontrak kalian, ya udah, kalian posisinya gitu aja. Itu keberuntungan teman-teman ya. Jadi itu dibuka dari pusat untuk masalah lowongan ini. Misalnya anak restoran kurang nih, nggak ada backup, otomatis dibuka lowongan di kapal pesiar. Siapa mau jadi anak restoran, dia yang melamar, dia yang lulus, dia yang naik. Seperti itu ya. Seperti itulah gambarannya ya. Buat Vita, jadi nggak tahu ya berapa lamanya itu nggak tahu. Ada yang cepat, ada yang lama ya. Yang saya bilang tadi keberuntungan ya, keberuntungan melihat promosi seperti itu ya, bukan promosi, lowongan ya, keberuntungan. Oke, semoga sedikit ada bayangan ya. Jadi misalnya kalau ada lowongan di kapal pesiar, kalian lamar aja, jangan kalian menunda-nunda, soalnya itu nggak tahu kapan ada lagi seperti itu. Jadi coba aja. Oke, buat si Capi, kalau disuruh laundry attendant mau nggak mau harus terima. Kalau disuruh laundry attendant mau nggak mau harus terima ya. Kalau di laundry attendant ya enak ya, kerja borongan seperti itu, tapi panas teman-teman ya. Kalau dibilang bisa nyanyi, bisa menghayal ya. Kalau di laundry attendant ya. Oke, tapi gitu teman-teman ya, kerjaannya banyak tapi ya gerakannya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi juga harus hati-hati kan, pakainya mesin besar teman-teman ya, besar banget mesinnya, panas lagi ya. Soalnya saya sering ke laundry kalau jadi deck attendant. Oke, dari Haris, pertanyaan terakhir bang, kalau mau ngerokok smoking areanya jauh nggak bang? Oke, untuk smoking tuh biasanya di depan atau di belakang kapal. Kalau saya bilang sih, saya kan nggak ngerokok teman-teman, jadi kalau menurutku sih lumayan jauh, tapi nggak jauh banget ya. Tapi kalau udah sering dijalani ya biasa aja. Ada yang tempatnya di depan atau dekat dengan krumes, ada yang di belakang. Nah, yang paling nggak enak itu ya di belakang. Kenapa di belakang ya? Soalnya rata-rata di kapal pesiar itu untuk kantinnya ya, kalau di kapal pesiar kan bilangnya krumes, kalau kita di Indonesia kan bilangnya kantin. Nah, itu rata-rata mereka itu menempatkan krumes itu di depan. Kalau tempat merokoknya di depan itu otomatis dekat, tapi kalau di belakang jauh banget teman-teman ya, gitu ya. Jadi tempat ngerokoknya dekat kok, pakai lift bisa ya, pakai lift bisa. Itu di tempat yang terbuka teman-teman, jadi kalian bisa melihat laut kalau ngerokok ya. Oke, dari Michael Manurung, bang, cabin steward sama waiter lebih enak yang mana bang? Widih, kalau ini aku nggak ada pengalaman teman-teman ya, soalnya aku belum pernah mencicipi di posisi ini. Jadi kalau menurut pandanganku ini ya, jadi aku ceritakan apa yang kulihat.
Untuk di cabin steward itu kerjanya itu agak lari-larian di hari pertama ya, di hari pertama dan hari terakhir itu lari-larian teman-teman ya. Untuk hari terakhir itu kan persiapan ya, jadi harus benar-benar menyiapkan buat besok. Nah, buat kerja kerasnya itu di hari pertama, soalnya harus membuat kamar gitu. Untuk di hari kedua, ketiga, keempat itu ya agak lumayan santai, soalnya ya kita menyiapkan backupan. Itu pun saya lihatnya santai, tapi yang mereka alami juga kadang-kadang bingung nih teman-teman. Kadang-kadang barang nggak ada gitu kan, barang nggak ada, gimana caranya buat setup seperti itu. Seperti itu kondisi di kapal pesiar misalnya kalau barangnya kurang. Nah, untuk di water itu kalau saya bilang itu perlu mental yang kuat teman-teman, soalnya kalian itu kerjanya nggak di restoran aja, kalian tuh masuk di dapur juga untuk mengambil makanan, yang pastinya ada komunikasi yang enak dan gak enak ya. Kadang fight juga sama anak dapur untuk waiter, jadi kalian harus pintar-pintar berkomunikasi ya, jangan terlalu emosi banget seperti itu, khusus jadi waiter ya. Dan itu harus daya ingat harus kuat teman-teman, soalnya kan orderannya banyak, kalian ingat itu makanan pembukanya apa, utamanya gitu ya. Jadi kalau saya bilang sih di waiter itu setiap hari ya gitu, kejar-kejaran dia di malam hari itu ya. Soalnya banyak banget yang makan di dining room tamunya gitu ya. Tapi juga tippingnya juga lumayan sih ya gitu. Jadi kalau untuk masalah enak yang mana itu tergantung orang aja, gimana dia menghandle pekerjaannya, bagaimana dia menikmati pekerjaannya ya. Jadi kalau misalnya nggak ada passion di waiter, dipaksakan ya pasti bilang nggak enak. Apalagi di housekeeping ya, itu waduh, kerjanya itu loh kayak dikejar setan di hari pertama ya. Waduh, kalau nggak nyari tuyul itu tewas dia ya. Plat selesainya seperti itu ya. Saya sering lihat anak kabin steward itu kalau dia nggak pinter ngatur kerjaan di hari pertama, plat selesai, tamunya udah pada masuk, waduh, terpaksa ya perlu bantuan seperti itu ya. Aduh, pokoknya kacau ya kalau nggak bisa ngatur pekerjaan untuk di kabin steward ya. Yang saya omongin di Royal ya teman-teman, jadi harus pintar-pintar ngatur. Kalau dibilang sih manajemen waktunya harus pintar banget itu kalau jadi cabin steward. Kalau jadi waiter, daya ingat harus kuat, jangan sampai lupa, soalnya kan balik lagi itu kasihan ya gitu. Oke, dari Miftah. Oke, dari Miftah. Oke, thank you bang masukannya. Oke, siap, semoga sedikit ada bayangan ya. Oke, dari si Irfan, tadi kencannya di TikTok, siapa tahu ntar jadi jodoh. Oke, siap. Pas kerja kita nggak boleh HP ya kapten. Maksudnya oh pas kerja boleh nggak bawa HP? Boleh, boleh, boleh ya. Saya sering, setiap hari saya bawa HP ya, karena saya melihat jam ya, jadi saya perlu bawa HP. Oke, untuk Fitah lagi Septiana, untuk wifi mahal ya bang? Lumayan, 3, berapa ya, 3,9 kalau nggak salah, sekitaran $4 $1 jam terakhir yang ku tahu ya. Jadi 1 jam itu kalian bisa gunakan dalam 1 hari. Jadi sekarang kalian gunakan 20 menit, jadi kalian bisa buka YouTube, apapun itu bisa dibuka 1 jam ya. 1 hari itu bayarnya kurang lebih $4. Lumayan ya, $4 itu mahal banget bro. Kalau dirupiahkan itu 60.000 bro. Iya, 60.000. 4 jam atau 5 jam aja di kapal pesiar, 5 jam kali 60.000 itu 300.000. 5 jam di kapal pesiar itu saya bisa bayar IndiHome di rumah bro. Saya bayarnya 300 ya, jadi 5 jam di kapal pesiar, sebulan di rumah bro. Bayangin berapa mahalnya. Maka dari itu harus irit-irit kalian ya, soalnya uangnya kan ya gede, tapi kan biayanya juga gede, jadi harus irit-irit. Oke. Oke, dari Irfan, kayaknya ini pertanyaan yang terakhir ya. Setelah itu kita see you tomorrow. Saya nggak live ya. Besok aku libur ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, menurutku lebih enak cabin steward sih, karena gajinya gede dan belum termasuk tipping. Kalau ada tamu yang baik hati, ya sama aja sih ya, sama aja, sama aja. Lebih enak bar bro. Kalau aku saranin ya, kalau kalian bisa nyampur minuman, aku saranin kalian masuk ke bar. Kalau bar itu, kalau menurut temanku ya, ini temanku ya, dia sempet pamer slip gaji selama 2 minggu dia dapat 2.000 bro ya, sekitaran 2.000-an ya, 2 minggu itu udah termasuk
dia jual belum tipping kayaknya tuh, belum tipping. Bar itu mesin pencari uang di kapal pesiar. Aku sedikit kasih bocoran ya, bar itu mesin pencari uang di kapal pesiar. Soalnya dia entertainnya juga ada ya, jadi hiburannya juga ada, juggling, nyampur minuman. Nah, kalau udah tamu agak sedikit oleng itu biasanya kan keluar duit banyak. Itu ya. Oke, lebih enak di rumah Kapten Upa ya. Lebih enak di rumah kalau dapat gaji 10 juta ya. Lebih enak di rumah, Bro. Oke, itu saja. Terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah nonton 1 jaman. Terima kasih banyak waktunya juga. Sampai jumpa di hari 2 hari yang akan datang ya. Besok aku libur ya, teman-teman. Jadi ada liburnya karena besok aku mau refreshing dulu ya. Aku mau nonton gitu di Taman Bung Karno. Oke. Itu aja, sampai jumpa lagi di next video. Bye bye, selamat malam, semoga mimpi indah.